chemistry ya Ustaz anak chemistry bang. Dunia itu harusnya melahirkan chemistry. Masih mana? Hubungan erat. Chemistry. Chemistry itu reaksi. Yang kompak. Chemistry itu reaksi kimia. Jadi ada efek yang jelas gitu ya. Berbalik. Ya, bukan berbalik. Jadi gitu. Ada penilaian. Artinya tidak boleh saya selama belajar selama 1 atau 2 semester ini tidak ada sesuatu yang bisa saya nilai. Saya harus dapatkan banyak spirit dari teman-teman. Begitu juga tentunya dari sekalian juga harus dapatkan spirit dari seorang guru saya dan guru. Ya. Setelah itu yang terakhir apa? Bang Diki. Ya, evaluasi ya. Harus ada evaluasi. Iya. Harus ada Eva dan Lucy. Evaluasi. Nah, jadi harus ada evaluasinya. Evaluasi itu bagian dari manajemen juga. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, program yang kita lakukan harus dievaluasi. Evaluasi itu bagian dari mengukur. Ya, semua kinerja kita, aktivitas kita harus diukur, berhasil tidak, tercapai enggak, ya. Terus apakah yang kita harapkan itu betul-betul terjadi atau enggak? Itu namanya evaluasi. Jadi harus evaluasi. Tiap hari harus dievaluasi. Kenapa saya harus manggil nama kalian satu-satu bagian dari evaluasi saya? Yang pertama, yang kedua bagian dari bentuk penilaian saya juga mengukur, oh ini antusias, ini tidak antusias, ini tidak suka, ini orangnya responsif, ini orangnya tidak punya gila dan sebagainya. Ya. Terus bagian dari penilaian yaitu juga evaluasi juga. Jadi di evaluasi juga kita melihat kira-kira kurangnya di mana, apa yang harus kita tingkatkan. Ya. Ini wujud evaluasi itu sekali lagi juga termasuk wujud pertanggungjawaban. Kalau ada pembelajar yang tidak ada evaluasinya, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap pelajaran tersebut. Kalau saya tidak ada ujian sama itu, tidak ada evaluasi, berarti saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Ya. Tapi kalau saya sudah evaluasi, saya kenapa nilainya ini pas-pasan bahkan kurang? Ya jelas sudah saya evaluasi. Saya sudah bisa bertanggung jawabkan. Karena dari penilaian-penilaian yang saya lakukan bahwa memang ternyata misalnya Ustaz Asrijal dia keaktifannya sekian, terus dia merespon setiap pembelajaran sekian, terus nilainya sekian, ya itu wujud pertanggungjawaban kita, bisa diukur. Ya, evaluasi adalah sesuatu yang bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur berarti bukan evaluasi. Ya, kalau bisa diukur berarti evaluasi. Bagaimana Pak Jamal mengerjakan turap longsor kemarin? Baru 50%. Bisa diukur enggak kira-kira? Ya, karena ada angkanya kan. Bagaimana pekerjaannya Pak Jamal? Belum selesai. Bisa diukur belum selesai? Hah? Ada yang bisa diukur? Kalau dia bilang 50% bisa diukur? Orang belum selesai, orang belum tanya, belum selesai sampai mana? Sudah dikerjakan tapi belum selesai. Tapi kalau orang bicara 50%, 70% orang, oh berarti sudah selesai ini. Paham ya? Dan antum teman-teman yang dalam coba sebentar adalah para pembelajar. Antum itu akademisi. You know akademisi? Nah, bukan sekedar belajar tapi akademisi. Dia harus masuk di sini mencakup evaluasi, penilaian, disiplin, proses. Kita tuntasnya untuk kontrak belajar ya. Insya Allah siap disiplin kan? Termasuk saya juga harus siap disiplin. Cuman saya harus sampaikan sama antum, toleransi ke saya ini cukup padat ya. Karena tadi juga harus berukur jangan-jangan tidak bisa pergi lagi masuk ke begini. Tapi paling tidak pertanggungjawaban saya kalau ada jam yang berkurang maka saya harus ganti. Ya itu diingatkan ya Mister ya. Ustaz kurang jaga sih. Perkara antum suka dengan tidak suka cara saya mengajar minimal saya ganti lah. Tapi teman-teman malas belajar. Kalau gitu kita belajarnya sambil makan di sini. Masih mau kan? Tapi jangan berharap kita akan sering makan ya. Ada lah. Ya. Baik. Yang kedua, kita sudah selesai belajar. Sekarang ada jam 12 lagi. Ya. Tahu pernah dengar istilah silabus ya?
Nah, silabus itu adalah konten-konten dari materi belajar kita. Kenapa responsif dengan istilah konten dan YouTuber mana pakai ini terlalu milenial. Saya bangsa. YouTuber. Orang ini apa ya punya channel gitu Bang. Channel TikTok. Ya. Channel TikTok. TikTok kan juga. Ya. Tapi kalau HP kira-kira apa yang Anda lakukan dengan HP? TikTok. YouTube. Baik, kontennya ya, teman-teman yang saya sebentar. Yang pertama, dicatat aja saya tulis di sini. Kita akan belajar tentang materi-materi prinsip. Yang materi-materi prinsip dalam praktek mengajar ini, prinsip itu mutlak ya, harus wajib ya. Jadi saya akan memberikan kaidah 3 hal ini, yaitu prinsip, prioritas, dan manfaat, asas manfaat. Bang Hakim pernah jadi ketua BEM, tapi saya rasa bukan cuma Bang Hakim, antum semua ini insya Allah akan jadi pemimpin. Amin. Termasuk ada Putri juga nanti akan jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa membedakan ini, Pak. What is principle? What is priority? What is benefit? Sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ya. Apa yang prinsip? Prinsip itu harga mati. Sholat, akidah itu harga mati, nggak boleh nggak ada. Ya. Prioritas yang harus didahulukan. Ada 3, 4, 5 pilihan yang mana yang paling prioritas? Karena hanya ada satu yang bisa kita kerjakan. Cari yang paling prioritas. Ya. Manfaat ada 4, 5, 6 yang harus dibuang. Tapi sayang betul nih. Kita harus supaya tidak membazir harus ada yang diambil. Cari yang paling bermanfaat. Paling itu yang ini kaidah ya. Terutama sebagai seorang calon pemimpin dan memang sudah jadi pemimpin. Antum harus bisa bedakan prinsip, prioritas, dan manfaat. Tidak ada manfaatnya selesai, nggak usah dikerjakan, ya, nggak usah diambil, karena akan mendatangkan kerugian, ya, mendatangkan kerusakan itu pasti. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya pasti akan mendatangkan mudarat. Ya. Kan masalah mudarat sudah jelas kan? Sesuatu yang prioritas harus didahulukan, karena kalau prioritasnya tidak didahulukan maka pasti akan terjadi ketidakseimbangan. Ya. Jadi harus didahulukan yang prioritas, namanya priority. Prinsip, jangan sampai kalian meninggalkan hal yang prinsip. Karena kalau tidak ada, ya memang akan terjadi ya kerusakan, ya, atau ada sesuatu yang tidak lengkap, atau tidak terpenuhi dan tidak jadi, ya, tidak akan utuh sesuatu itu kalau prinsip itu dipenuhi. Ya. Ada guru, ada dosen, ada mahasiswa, inilah hal prinsip. Terjadilah pembelajaran. Kalau pembelajaran itu tidak ada gurunya, maka hal yang prinsip ini tidak terjadi. Kalian bisa ceritaan, kan? Guru juga kalau ngomongin sendiri, tidak ada santrinya. Ya, saya juga nanti jadi YouTuber aja, kan? Itu prinsip. Bisa dipahami ya, Bang Hakim? Asal. Sekarang apa materi-materi prinsip dalam praktek mengajar? Yang pertama, about spirit, ya. Saya harus memastikan antum itu punya spirit yang bagus sekali sebagai seorang guru. Saya 3 tahun kurang lebih ya mengajar, praktik mengajar 2 tahun setengah ya. Dan itu banyak beberapa alumni yang rata-rata itu pasti sebagian besar bahkan 90% ke atas itu. Ini ukurannya. Dan memang saya temukan 90% ke atas per tahun itu hampir 100% semua jadi tenaga pengajar. Bukan jadi guru, jadi pengasuh. Bahkan sudah ada jadi kepala sekolah. Banyak itu datang. Artinya terlibat dalam pendidikan dan tarbiyah. Hatta antum menjadi seorang pendakwah, dan itu juga bagian dari pendidikan, ya. Karena itu bagian tarbiyah. Berdakwah itu kan mentarbiyah kan? Ya. Itu bermasalah di sininya. Kalau dia punya masalah utamanya biasa di sini. Dari spirit. Ya, itu prinsip. Yang kedua, integritas. Spirit itu terkait dengan banyak hal ya. Yang kedua, terkait dengan integritas. Nanti saya jelaskan semuanya ini integritas. Ini berkaitan dengan mentalitas, kekuatan keteguhan hati dan lain sebagainya. Bagaimana dia bersikap, itu integritas. Ya, guru harus punya integritas, seorang dosen, asal lagi mungkin harus punya integritas. Karena kalau enggak, waduh,
itu menjadi abal-abal ya, dulunya itu abal-abal, nggak jelas, gampang dinego, terus dia akan menjadi guru yang sekedarnya saja. Kalau saya guru, tugasnya ini perkara menurut saya bisa atau tidak bisa, bukan urusan saya, itu sudah aja. Nah, itu tidak ada identitasnya dulu. Ya, ini prinsip. This is the most important things. Jadi prinsip ya. Yes. Apa bedanya integritas sama integral? Nanti saya kasih jelas. Ya, nanti. Biasa. Asal ya. Nanti jelasin ya. Tapi nanti insya Allah artinya saya hanya menyampaikan silabus pembelajaran ya. Yang kedua kita akan membahas tentang visi. Ya. Bagaimana membangun visi? Baik secara pribadi, ya kan? Harus berjamaah dan apa-apa. Itu kan nanti akan ditugaskan pastilah ya. Tidak ada, setahu saya alumnistis itu selesai ya, sudah selesai kita secara kompak. Makanya itulah yang membedakan antara stis dengan Libya. Apa ya? Sehebat-hebatnya Libya apa? Umukro Jamiatul Madinah yang Jamiatul Islam dari Madinah tidak lebih hebat dari stis. Ya, saya masih melihat stis itu lebih terdepan dari saya sebagai orang kader. Saya mau apain lulusan Madinah itu? Kalau mereka bukan kader, udah apa yang kira-kira? Suruh ngajar, sudah Stalin saya tidak dengar, sudah tahu. Tapi kira-kira seorang seperti Ustaz Jerusan orang itu yang terbaik menurut kami. Dia lulusan dari itu, dia kader. Siap ditugaskan, siap dimarahin, siap disinggung, siap kayak gitu. Saya mau apain lulusan dunia kira-kira? Dia datang sini melamar, mau jadi ini, jadi dia, atau mana juga. Kalau mau kita bayar kalau dia. Tapi kalau dia kader, seperti masyhur, Ustaz Rifai, dimarahin, disinggung, dicerca apa segala macam, dan ditugas, dia siap. Saya mau apain anak Roy kira-kira? Dia datang ke sini misalnya, dari jam panggil, dia mendatang, saya mengajar satu. Tapi saya di sana dibayar 2 juta sekali mengajar 1 bulan. Itu belum lagi fasilitas saya, ada rumah dikasih, sama ada motor juga. Nah sekarang saya sudah S2 ya, kalau bisa mobil. Buku apa yang orang gitu? Kira-kira ya, nilainya teman-teman ada di situ. Karena ada visinya. Karena itu nggak ada. Ya. Lesa kata. Yang ketiga kita akan bahas tentang objek orientasi praktek mengajar. Bagaimana si siswa itu tidak sekedar siswa ya, yang penting dia terdaftar sekolah, ikut sekolah itu siswa. Sebenarnya harus tahu seperti apa itu siswa. Makanya tadi saya singgung kan, siswa itu mulai dari PAUD, yang masuk ke main-main suka lari-lari, sampai SD, yang mulai kunjungan-kunjungan suka cerita-cerita tentang teman perempuannya, teman laki-lakinya. SMP, SMA yang sudah mulai kunjungan-kunjungan, mau eksis terus, selfie terus, atau perkuliahan yang mau diakui eksistensinya. Saya sudah jatuh, saya sudah bisa, saya sudah punya, saya problem. Seperti apa? Harus tahu, ya. Bagaimana sih tipikal siswa yang masih kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi? Itu beda-beda. Tahu karakteristiknya, psikologinya, umurnya, usia seperti ini. Terus objek orientasi praktek mengajar juga antum harus tahu selain siswa yang antum urus, antum juga nanti harus punya kolega. Tahu kolega? Kolega saya sebelah yang teriak yang nyaring suara ini adalah kolega saya. Dulunya dia santri, tapi sekarang dia kolega saya. Ya, Ustaz Masyhur kolega saya, Ustaz Khalil kolega saya, Ustaz Hamzah kolega saya, dia biasa. Kolega saya di sini ya termasuk Ustaz Harbi, termasuk kemarin aslinya waktu masih tugas di kolega saya, ya. Nah sekarang kemarin sempat saja, itu kolega, orang yang ada bertanggung jawab di satu institusi, kolega, sama guru. Aku tidak boleh menafikan keberadaan beliau. Dia meninggalkan sekali, dia tidak mau urusan dia lah. Saya mungkin tugasku sebagai guru, mengurus siswa, saya kembali ke sekolah, urusan dia. Tidak boleh seperti itu. Kita harus paham bagaimana bersikap, bagaimana berinteraksi dengan mereka yang sama-sama punya. Kadang-kadang harus berkompetisi dengan mereka. Ini calon kepala sekolah cuma saya dan dia. Bagaimana caranya? Ya harus seperti itu. Ya. Termasuk yang harus menjadi perhatian kita, objek orientasi praktek mengajar adalah keberadaan
tua siswa. Makanya saya tanya, siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Satu, saya harus doakan. Sebagai seorang guru, saya harus mendoakan santri saya, orang tua saya. Ya. Rupanya tinggal di mana? Kadar atau bukan? Simpan di sana atau bukan? Ini mahasiswa santri yang subsidi atau yang bayar apa segala macam? Ya. Jadi kita lebih arif, lebih bijak dan tahu caranya, bagaimana caranya bisa betul-betul lebih proporsional bersifat. Ya, karena kalau kita kadang muncul, oh itu santri yang disubsidi semua, susu bersifat. Yang kedua, nanti kalau ada orang yang saya dari sini, oh aja sekali, masya Allah, boleh, ada yang lucu, ya, ya. Ini adalah termasuk di antara materi-materi yang harus antum pelajari dalam perkuliahan. Ya, saya merasa sekali kalau ada satu yang seperti itu. Kenapa gitu? Tidak urusan di situ. Saya kan pernah mengelola sekolah ya, pernah jadi kepala sekolah juga, pernah jadi manajemen sekolah. Saya kalau ada yang kunjungan guru mau bertindak sama urusan mengajar aja, mengajar. Nah ini baik-baik saat anaknya, nah ini baik-baik orang tuanya, urusan bayar urusan dari Allah SWT. Ada yang dititip buat orang tua ini, ada yang dititip dari orang tua ini. Selesai, ada urusan di situ. Itu contoh ya. Nah itu jadinya. Baik, lanjut teman-teman. Nah, kalau kita masuk pada kompetensi pribadi. Tahu kompetensi kan? Skill, kemampuan. Nah, menjadi guru itu gimana? Apa yang harus diasah? Di pikiran kah? Elastisitas tubuh kah? Fleksibilitas kah? Otak kah? Atau hati kah? Jadi banyak. Bagaimana dasar-dasar kompetensi pedagogis, ya, komunikasi, ya. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik, menjaga artikulasi. Kapan kita intonasinya tinggi, kapan intonasinya rendah, kapan kita mencak-mencak, kapan kita bela-bela orang. Nanti jadi guru, standar aja. Assalamualaikum. Dari panas. Kita bagus. Apa ya? Yang di belakang. Oxford. Yang di depan. Tolong siapkan dulu. Rusak peradaban. Tapi kan kalau misalnya saya di sini, ya dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri atau memang kalau saya kekurangannya di sini saya akan agak kencang di sini. Ya. Performance. Saya ini sebenarnya ini plan baju saya bukan ingin, tapi karena saya menghargai, saya sedih juga kalau misalnya saya mengharap dari kalian bajunya bagus-bagus. Ternyata nanti saya sholat tidak lebih bagus dari baju yang ada dengan teman. Kebetulan jadwalnya, jatahnya baju ini yang saya pakai. Ada merobek-robeknya sedikit, ada waduh. Tapi saya akan konsen ke situ. Nah, boleh mengajar out-outan. Belum mandi, ya. Baju yang seharusnya masuk dikasih keluar, atau baju yang seharusnya di luar dikasih masuk. Kancingnya 2 dilepas. Nah. Habis itu tegang terus mukanya. Kenapa tegang terus? Harus menyesuaikan dengan orang yang saya dalami. Tegang juga muka, ikut tegang juga. Jadi biar ada kecil, dia tegang juga. Banyak orang mau ketawa-ketawa. Kasihan itu anak orang. Kacau nih, kalau ada yang begini kacau ya. Dan ada yang begitu. Ya Allah. Nah, penampilan, termasuk sikap mental dan sebagainya. Dia kesan ada yang saya suka sekali ditanya-tanya di lain-lain. Banyak tuh tanyanya nih. Dia itu yang main diam-diam aja. Ya beda-beda cara respon kita kan. Saya respon Abdullah Said dengan di WhatsApp. Beda-beda kan. Ada yang satu agak tebal, satu yang kurang-kurang. Contoh. Nah, lanjut. Nah, ini yang paling penting nanti, hal yang sangat prinsip juga. Tapi saya tidak katakan prinsip ini prioritas juga kita tahu. Yaitu terkait dengan filosofi, konsep dasar kurikulum berbasis topik. Ya, nanti kita akan bahas itu. Karena pendidikan Hidayatullah itu beda dari pendidikan di luar sana. Luar sana itu 2013,
kebijakan politik. Tapi dilihat ulang dari Sabang sampai Merauke dia menggunakan kurikulum KBT, kurikulum berbasis ya. Nanti insya Allah kami lihat. Terus bagaimana menyusun program pembelajaran? Ini lebih pada bagaimana kita berinteraksi atau melaksanakan tugas di sekolah-sekolah yang formal. Sekolah formal itu ada ini formal ya. Ada catatan-catatannya, ada silabus, ada persiapan, ada rencana pembelajaran. Nanti akan saya bagi ya. Kemudian waktunya insya Allah cepat. Nah, semester 2 mungkin nanti baru kita belajar. Semester 6 nanti praktik ya, manajemen kelas, bagaimana manajemen kelas, dan mengisikan kelas ya. Apakah kelas itu hanya dalam ruangan saja? Kalau bisa juga kelas di bawah pohon, di kandang kuda, itu kelas juga itu. Baru kita praktek lapangan. Saya juga nanti akan beberapa kali memberikan tugas-tugas yang sifatnya penelitian. Saya kayak tadi itu ada bagaimana mengenal santri. Jadi kayak tahun lalu saya tugaskan antum observasi. Penelitian itu observasi ya. Observasi anak MI Putra kelas 1, kelas 2. Wah, satu dia observasi dari pagi sampai siang ini anaknya itu ada praktek-praktek apa? Ya. Termasuk observasi guru juga. Tugas kalian observasi cara mengajarnya Ustadz Ainun Naim di SMA. Ustadz Ainun Naim, tadi saya masih mau belajar Ustadz mengajar. Kenapa Ustadz ini sudah ada suratnya. Jadi dia ngajar. Mohon Ustadz natural aja ya. Seolah-olah tidak ada. Ya, observasi. Dasar-dasar pemahaman psikologi. Kalau psikologi. Kalau kayak Rabuno saya sudah paham psikologi. Dalam bersama. Ya, Bertanya kan. ya. Terus ada juga nanti materi tentang self esteem. Bagaimana kita melakukan pendekatan reward and punishment. Kan pasti ada hukuman kan di lembaga-lembaga. Ada hukuman yang tempo edoe, ada hukuman keras, hukuman fisik, hukuman psikis, hukuman diusir. Nah itu semua. Dan bagaimana cara kita menghargai apresiasi kita sekali dan terlalu manusia. Bang Subhan nanti saya kasih hadiah coklat super. Ya. Bang Aswar karena sudah beli sama saya hadiahnya sirup 1 botol. Itu presiden juga. Ustaz, kenapa Ustaz kasih sirup 1 botol ke saudara? Dia sudah beli sama saya. Kenapa kita sih? Oh, ya jadi begitu ya. Nanti ada praktek lapangan, terus ada juga working with parents. Gimana berdiri sampai orang tua? Karena kan nanti mungkin kita mengajar kayak sekarang kan, daring. Bagaimana guru bekerja sama dengan orang tua supaya orang tuanya bisa mendukung pelajaran secara daring kayak gini? Ya, usah punya kita bisa kasih materi, tidak bisa seperti itu. Bagaimana kita mengontrol dirinya soal pelajaran pelajaran, bagaimana kita menyiapkan perangkat pelajaran sehingga orang tua bisa layaknya kita seorang guru di rumahnya, atau bagaimana supaya kita bisa menyelami karakter orang tua yang selama ini disenangi oleh anaknya supaya kita bisa menjadi orang tua di sekolah. Kalau ada kerjasama yang baik dengan orang tua beda-beda. Ngerti ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita cukup untuk pengenalan pada bagian ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insyaallah siap aja ya. Siap. Siapa yang belum